Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus, bukan. Gue akan membahas sejarah, bukan juga guys. Tapi lebih tepatnya gue akan men-share aja lah, men-share pengalaman gue nih geng, mendapat teguran pedoman komunitas oleh atau dari lah ya, dari tim YouTube kayak gitu geng. Nah, kenapa gue bikin video kayak gini? Karena gue gue ingin ini menjadi pelajaran penting gitu kan, jika suatu saat gue membuat channel lagi gitu kan. Ibarat kata bahasa gampangnya ini sebagai alarm lah, alarm gue kayak gitu kan, pengingat untuk berhati-hati gitu kan dalam membuat konten atau video kayak gitu kan. Bahkan membuat postingan di tab komunitas pun harus hati-hati loh, gila kan. Gue juga baru tahu loh, karena gini, beberapa bulan yang lalu, 4 bulan atau 5 bulan ke belakang lah ya, gue itu mendapat teguran pertama geng. Teguran pertama gue adalah karena gue memposting public figure nih geng. Public figure yang nggak bisa gue sebutin sih, cuman ya kayak di foto samping kanan nih, itu juga fotonya gue potong setengah biar nggak kena lagi video gue. Si kumis kotak ini gue post di tab komunitas channel ini, habis itu gue kena pelanggaran pedoman komunitas kayak gitu kan. Nah, kenapa bisa kena pelanggaran? Jawabannya adalah karena gue dalam tanda kutip gue seolah-olah mengajak mereka itu untuk untuk memusuhi kalangan tertentu dan juga untuk meyakini ajaran tertentu geng. Padahal gue nggak bermaksud kayak gitu, enggak. Gue cuma iseng-iseng doang gue post gitu kan. Karena gue prinsipnya gini loh, gue jangan sampai pada saat gue mempost fotonya dia nih, gue itu prinsipnya gini ya, gue nggak mau nih tab komunitas gue kosong dalam seminggu ini gitu kan. Ya seenggaknya ada gitu kan, 2 hari sekali, 3 hari sekali ada yang gue post lah kayak gitu, ya foto apapun lah. Dan pada saat itu gue mau posting foto dia karena next videonya itu gue akan membahas, atau next kontennya lah, next kontennya itu gue akan membahas dia kayak gitu geng. Tapi yang gue nggak nyangka ternyata kena, dan gue pun nggak masalah gitu kan, gue jadiin pelajaran aja lah. Dan pada saat itu gue kontak pada insan tutor gengs, ya pada insan tutor, kalian udah pada tahu lah, apalagi youtuber pemula kayak gue nanya gitu kan, Pade, saya posting kayak gini nih, kenapa kok bisa ngelanggar gitu kan. Kata dia wajar lah, karena si kumis kotak ini ya kayak gitulah, dia public figure yang ya punya problem lah dulu. Dan buat lo yang belum tahu siapa si kumis kotak ini, dia adalah kanselir Jerman geng. Lo ketik aja di Google tuh, kanselir Jerman tahun 1939 sampai tahun 1945 kayak gitu. Dan gue pun jadi agak sedikit kapok kayak dulu geng ya, dulu setelah gue mendapat teguran pertama itu. Karena gini, akibat atau imbas dari teguran pertama itu geng, gue nggak bisa upload, atau gue dilarang upload lah lebih tepatnya geng, selama 7 hari kayak gitu. Dan setelah 7 hari pastinya traffic gue itu turun drastis kayak gitu geng. Ya bahasa gampangnya rekomendasinya dibikin tiarap gitu kan, dibikin turun dulu geng. Oleh siapa ya? Oleh yang punya aplikasi itu. Ya, karena tadi tuh, karena gue memposting sesuatu yang berbau berbau pelanggaran lah kayak gitu lebih tepatnya geng. Dan di sini gue nggak akan kapok posting, cuman di sini gue ngambil siasat lain nih geng. Siasatnya adalah gue akan mengedit lah gitu kan, mengedit lebih detail dari segi judul, deskripsi, dan juga thumbnail gitu kan. Dan video ini gue buat, sekali lagi gue ingatkan gitu kan, untuk alarm buat diri gue dan juga konten creator yang lain gitu kan, yang serupa kayak gue kayak gitu kan. Nah, kita nggak tahu gitu kan pelanggaran apa yang menimpa channel kita masing-masing kayak gitu. Cuman gue juga nggak berpemikiran kayak gini, semua channel kayak gue, nggak juga lah. Makanya kan seperti tadi yang gue bilang tuh, ini adalah video pengingat buat diri gue pribadi nantinya gitu kan. Dan pastinya kalian bosen lah gue bahas kasus mulu gitu kan, bahas sejarah mulu. Gue pun sama kayak gitu geng. Dan beberapa bulan setelahnya gue dapat teguran lagi nih geng. Sebulan kalau enggak 2 bulan lagi lah, 2 bulan setelahnya maksud gue dapat teguran lagi berupa video gue gengs. Teguran kedua ini menurut gue agak agak sedikit mengecewakan lah gengs.
Karena pada saat itu gue udah mati-matian ngedit, terus juga gue udah mati-matian, ya gue akalin gitu kan, dari segi fotonya gitu kan gue blur, terus juga judulnya juga sama gue sensor gitu kan, cuman tetap aja kena, geng. Kayaknya salahnya gue itu apa ya? Salahnya gue di video kasus itu gue terlalu vulgar, geng. Nulis deskripsinya itu loh. Jadi kedeteksi gitu kan sama sistemnya YouTube. Jadi kena lagi tuh. Dan pada saat itu gue dikasih libur lagi nih, geng, oleh pihak yang punya aplikasi ini nih. Selama 7 hari. Tapi alhamdulillahnya selama 7 hari itu gue nggak turun gitu kan traffic gue, enggak, geng. Karena gue udah di backup gitu kan, atau udah dibantu lah sama pada insan tutor, geng, kayak gitu. Alhamdulillah jam tayang gue nggak turun, tapi kebetulannya pada saat itu gue mau daftar menjadi YouTube Partner Program. Dan efeknya gitu kan, efeknya karena pelanggaran kedua tadi tuh, efeknya gue itu nggak bisa, atau dipending selama 90 hari ke depan nih untuk menjadi YouTube Partner Program kayak gitu. Pada saat itu gue nggak ngerti gitu kan gue udah daftar di kayak nggak bisa gitu kan, ditolak lagi kayak gitu loh. Cuman nggak ada tulisan ditolak, cuman nggak bisa gitu. Habis itu gue kontak pada insan tutor, dan kata beliau gue itu kena pelanggaran lagi gini, geng. Dan pada saat itu pelanggarannya itu masih aktif loh, gila kan. Karena gue nggak ngisi form atau kayak apa ya, ya kayak form-form kayak gitulah. Kayak misalkan ada pertanyaan gitu nggak gue isi, dan juga pertanyaan itu atau form itu masih aktif, geng, sampai 3 bulan setelahnya, gila kan. Dan gue baru menyadari itu, makanya channel gue dipending 90 hari ke depan. Dan setelah itu gitu kan, beberapa harinya gitu kan, gue upload lagi nih, geng, dan kena lagi. Itu menjadi pelanggaran kedua tuh. Sebenarnya pelanggaran kedua, cuman email yang gue terima gitu kan dari YouTube, gue dapat teguran pertama kayak gitu, geng. Ya gue mikirnya gini, geng, mungkin pelanggaran dulu itu kan udah habis tuh, udah nonaktif lah gitu kan. Habis itu kan gue upload lagi nih, terus kena lagi. Nah di situ YouTube memberitahu gue lewat email bahwa gue kena pelanggaran lagi nih, pelanggaran pedoman komunitas 1 gitu. Imbasnya apa ya? Imbasnya tetap tadi tuh, geng, gue nggak bisa daftar nanti. Maksud gue dipending gitu kan, dipending sampai 90 hari ke depan. Dan pada saat itu gue pun diliburkan lagi nih, geng, selama 7 hari oleh pihak yang punya aplikasi ini nih. Dan gue pun nggak masalah gitu kan. Dan ini pun gue syukuri karena gue dapat pelajaran dan pengalaman baru, geng. Sekaligus gue jadi punya jadi punya gambaran gitu kan tentang editing konten-konten yang gue sajikan gitu kan. Jadi gue nggak bisa sembarangan post, dan juga nggak bisa sembarangan ngasih judul kayak gitu loh. Ya gue pun nggak masalah, karena itu merupakan pedoman yang punya aplikasi gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat lo suka dengan video gue, pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bell yang ada di samping gue, Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.